Tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Ya, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk berdoa. Silakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silakan duduk. Baik, Ibu absen dulu ya. Agustina, Alexius, Alfra, Elia, Eusebius, Francisca, Leonardus, Idiasti, Lipiana, Maria Filiani, Marcelus, Marcelina, Martinus, Symphorianus, Saverius, Valentino, Yohana. Iya, oke. Orang yang sakit Baik, kita lanjut. Kita nyanyi dulu lagu Pelajar Pancasila. Silakan berdiri semua. Ya, siapa yang bisa pimpin? Satu orang, saya. Silakan. Mulai. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini tujuan dari materi kita itu seperti di layar ini. Yang pertama, supaya kita mengetahui masalah dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus, yang kedua itu supaya kita tahu apa saja contoh dari lingkungan itu. Lingkungan yang kita tahu selama ini ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan keluarga. Betul sekali. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu supaya kita bisa mengetahui ternyata kita tinggal di lingkungan itu sangat penting. Karena itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau selama ini kita sering setelah makan jajan ambil saja bungkusannya, buang sembarang. Karena itu hari ini kita belajar supaya jangan buang sampah sembarangan. Oke, baik, kita lanjut anak-anak. Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah melihat orang lain merusak lingkungan? Nah, apa yang kamu rasakan? Ya? Danu? Ya, bagaimana? Sakit hati, iya. Yang lain? Kecewa. Oke. Yang lain? Oke. Ya? Menyesal. Baik. Oke, itu. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jawaban yang benar sekali. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli terhadap lingkungan? Apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli dengan lingkungan? Banjir. Ya? Lingkungan kita mati, Kevin. Longsor. Danu. Apa yang terjadi jika lingkungan kita itu rusak? Ya,
Coba yang lain. Ya, bau sampah. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jawabannya itu. Menurut kalian mengapa Tuhan menciptakan alam yang begitu indah? Menurut kalian mengapa Tuhan menciptakan alam yang begitu indah? Kemarin 17 Agustus banyak yang dari pegunungan pergi ke pantai rame-rame. Pantai itu ciptaannya Tuhan. Nah, itu adalah salah satu alam yang Tuhan ciptakan. Kenapa? Menurut kalian itu mengapa Tuhan menciptakan alam yang begitu indah? Untuk apa? Kesa? Carlos? Julio? Ayo jawab. Tidak perlu malu. Kiki? Ya? Supaya kita hidup bebas. Tepuk tangan dulu untuk Kak Kiki. Coba yang lain. Yang lain. Supaya kita menjaga. Ya? Supaya kita menjaga lingkungannya. Oke. Yang lain. Alfa. Supaya kita memanfaatkannya. Iya. Oke. Supaya kita memanfaatkannya. Baik. Semua jawaban kalian adalah benar. Di sini Ibu sudah siapkan. Bisa lihat? Gambar A itu gambar lingkungan alam yang sangat indah. Iya. Lingkungan alam yang sangat indah. Sudah lihat? Sekarang yang kedua. Gambar B. Perhatikan gambar baik-baik. Sudah lihat? Gambar B itu kira-kira gambar alam yang apa? Rusak. Jadi Ibu sudah sediakan dua gambar lingkungan alam. Alam yang indah dan alam yang rusak. Nah, di sini Ibu sediakan pertanyaan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan untuk kedua gambar ini? Perhatikan kedua gambar, lalu silakan bertanya. Tanya berkaitan dengan gambar itu. Oke. Bagaimana alam menjadi rusak? Bagaimana alam menjadi rusak? Siapa yang bisa jawab? Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Iya. Keren. Bagaimana alam atau kenapa alam sampai rusak? Mengapa alam itu sampai rusak? Siapa yang bisa jawab tadi? Ya. Karena tidak merawatnya. Karena tidak merawatnya. Tepuk tangan. Yang lain? Siapa lagi? Membuang sampah sembarangan. Oke. Buat pertanyaan berkaitan dengan gambar tadi. Siapa lagi? Kesa, coba buat. Danu? Elkus, silakan bertanya. Berkaitan dengan kedua gambar ini. Piri. Coba Piri. Lydia Sri? Tidak ada lagi? Mengapa lingkungan menjadi indah? Kenapa lingkungan menjadi indah? Oke. Mengapa seperti yang Ibu tanya tadi, kenapa sampai lingkungan itu begitu indah? Siapa yang bisa jawab? Oke, ini. Iya, bertanya. Yang bisa jawab. Mengapa lingkungan itu sampai indah? Kenapa lingkungan itu begitu indah? Karena kita merawatnya dengan sangat baik. Yang lain, siapa yang bisa jawab lagi? Ada yang tambah jawabannya? Iya. Karena kita tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan. Ayo, yang lain. Yang lain, ya siapa yang bisa jawab? Ayo berpikir. Julio. Oke. Betul sekali seperti yang ditanyakan oleh kedua teman kita tadi. Mengapa lingkungan itu sampai rusak? Kenapa? Karena kita tidak menjaganya, tidak merawatnya. Buang sampah sembarangan, tebang itu pohon sembarangan.
Jadi lingkungan menjadi sebuah cerita yang berjudul Gunung Sampah di SD Nampung. Jadi bukan SD Nampung di sini ya. Jadi di sebuah desa kecil bernama Nampung, ada sebuah sekolah dasar yang bernama SD Nampung. Sekolah ini terkenal dengan keramahan gurunya dan semangat belajar murid-muridnya. Namun, di balik keindahan sekolah ini tersimpan sebuah rahasia yang cukup mengkhawatirkan. Di belakang sekolah terdapat sebuah gunung kecil yang terus-menerus tumbuh setiap hari. Bukan gunung batu atau tanah, melainkan gunung sampah. Sampah-sampah bekas makanan, bungkus permen, botol minuman, dan berbagai jenis sampah lainnya menumpuk semakin tinggi. Bau sedap pun mulai tercium hingga ke dalam kelas. Awalnya para siswa tidak terlalu peduli dengan tumpukan sampah itu. Mereka menganggap itu adalah masalah yang akan diurus oleh orang dewasa. Namun lama-kelamaan mereka mulai merasakan dampaknya. Saat bermain di lapangan, mereka seringkali menginjak pecahan kaca atau terkena duri. Selain itu, banyak nyamuk dan lalat yang berkeliaran di sekitar tumpukan sampah, sehingga membuat mereka mudah sakit. Ada seorang anak bernama Rina. Dia seorang siswa kelas 5 yang peduli dengan lingkungan. Merasa sedih melihat kondisi di sekolahnya, ia mengajak teman-temannya untuk mencari solusi. Kita tidak bisa membiarkan sekolah kita menjadi tempat pembuangan sampah, kata Rina. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tanya Beni, teman sekelas Rina. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, jawab Rina. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama. Ide Rina mendapat sambutan positif dari teman-temannya. Mereka membuat poster-poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menempelkannya di seluruh sudut sekolah. Mereka juga mengadakan kampanye pengumpulan sampah. Setiap hari mereka menyisihkan waktu untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Usaha mereka tidak sia-sia. Tumpukan sampah di belakang sekolah perlahan-lahan mulai berkurang. Para siswa pun menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian bumi. Ya, itu cerita singkat tentang lingkungan sampah yang ada di lingkungan SDI Nampung. Nah, supaya kita bisa menjawab materi yang berkaitan dengan lingkungan tadi, di sini ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk kalian kerjakan di dalam kelompok. Ya, sekarang satu orang dalam kelompok itu, satu orang yang menjadi ketua untuk menulis. Tentukan sendiri dalam kelompok, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan. Di sini kalian menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ibu kasih waktu 10 menit, 5 menit untuk kerja. Mengapa tumpukan sampah di belakang sekolah SD Nampung terus bertambah? Silakan kerja. Jadi kerja itu bukan hanya satu orang saja, tetapi semua dalam kelompok itu ambil bagian. Oke. Cepat. Ya. Bisa pakai buku saja. Silakan. Sumbang jawaban untuk yang lain. Bisa lihat? Bisa?
Sudah? Tulis soal dulu, tulis soal. Bisa lihat? Sudah? Kita lanjut ke presentasikan hasil kerja kalian. Silakan maju kelompok 1. Ya, mari silakan. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga. Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Nomor 1. Mengapa tumpukan sampah di belakang sekolah SD Nampung terus bertambah? Jawab, karena membuang sampah sembarangan dan tidak merawatnya. 2. Apa dampak buruk tumpukan sampah bagi kesehatan dan lingkungan? Jawab, bisa sakit dan bangunan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah di sekolah? Jawab, bekerja bersama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Ibu Panji kelompok 2. Silakan maju. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ini hasil pekerjaan kami dari kelompok 2. Silakan. Mengapa tumpukan sampah di belakang sekolah SD Nampong terus bertambah? Jawaban, karena siswa SD Nampong membuang sampah sembarangan. Apa dampak buruk tumpukan sampah bagi kesehatan dan lingkungan? Jawaban, kita mudah sakit. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah di sekolah? Jawaban, memungut sampah di sekitar sekolah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, terima kasih kelompok 2. Silakan dulu kembali. Silakan kelompok 3 maju. Oke. Silakan mulai. Selamat siang teman-teman. Selamat. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Mengapa tumpukan sampah di belakang sekolah SD Nampung terus bertambah? Jawab, karena siswa-siswi SD Nampung membuang sampah sembarangan. 2. Apa dampak buruk tumpukan sampah bagi kesehatan dan lingkungan? Jawab, lingkungan menjadi kotor dan bau. 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah di sekolah? Jawab, dibersihkan dan merawat kembali agar tidak menjadi gunung sampah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Silakan duduk kembali. Ya, kembali ke tempat, silakan duduk. Oke, baik anak-anak, semua jawabannya sangat bagus. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, mengapa tumpukan sampah di belakang sekolah SD Nampung terus bertambah? Itu tadi, karena kita buang sampah sembarangan. Jadi mulai dari sekarang, supaya tidak ada sampah, maka buanglah sampah di tempat sampah. Dan yang kedua, apa dampak buruk dari tumpukan sampah bagi kesehatan kita? Tentunya terganggu. Ketika seperti yang dalam kisah tadi, bahwa bau sampah itu bisa
membuat kita sakit. Terganggu saat kita belajar, ada bau busuk, maka konsentrasi belajar kita akan terganggu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang dijawab oleh kelompok 3 tadi. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Terus kita bersihkan dan kita jaga lingkungan supaya tetap indah seperti semula. Baik, sekarang kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan lingkungan tadi? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekitar manusia. Nah, yang ada di sekitar manusia itu ada apa saja? Pepohonan. Ada apa? Rumput. Apa lagi? Iya, bunga. Baik, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia itu yang kita biasa sebut komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik itu atau komponen abiotik itu seperti udara, tanah, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Karena kita hidup bersama dengan lingkungan, maka tugas kita sebagai manusia adalah menjaga dan merawat lingkungan supaya tetap indah, tetap bagus. Nah, apa saja contoh lingkungan? Siapa yang bisa sebut contoh lingkungan? Tanaman. Contoh lingkungan. Contoh lingkungan itu adalah lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Ya, jadi sekarang ini kita berada di mana? Kita berada di lingkungan sekolah. Iya. Baik. Sekarang apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Lingkungan. Apa lagi? Sampah. Apa lagi? Apa yang kalian suka dari pembelajaran ini? Cerita gunung sampah di SD Nampung. Cerita gunung sampah di SD Nampung. Baik, apakah di SD Nampung ini ada sampah? Ya. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak ada sampah lagi di SD Nampung? Ya. Membuang sampah. Terus apa lagi? Membersihkan apa lagi? Potong rumput. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kalau hari ini kita belajar tentang kasus yang ada di SD Nampung itu adalah masalah atau kasus yang ada di SD Nampung ini masalah sampah. Maka mulai hari ini jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat sampah. Ya. Baik. Untuk materi hari ini sekian saja, tetapi sebelum pulang kita berdoa dulu. Jadi belajar di rumah pesannya adalah jangan buang sampah. Ibu minta satu orang laki-laki dan nanti lain kali yang lain. Tidak apa-apa di sini. Silakan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Kita